Halo sahabat YouTube, jumpa lagi ya dengan kita di saluran YouTube Floren Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sahabatku semua dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, saat ini kita sedang menangani unit Mio M3 ya, Mio M3. Mio M3 ini dia mati. Apa penyebabnya kita akan telisik lebih dalam lagi ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Baik teman-teman, untuk menangani suatu problem ya, yaitu unitnya sendiri itu teman-teman analisa ya, analisa apakah penyebabnya itu mati karena mesinnya bermasalah atau karena sistem kelistrikan atau yang lain yang bermasalah. Jadi seperti itu. Jadi sebelum teman-teman tangani itu analisa dulu apakah faktor dari mesin atau dari kelistrikan. Nah kalau untuk unit ini adalah faktornya dari kelistrikan. Nah, kelistrikan dimana saya periksa ternyata baterainya drop ya teman-teman ya, baterainya drop sehingga motor ini nggak mau nyala, dia nggak mau hidup gitu. Apa penyebabnya kita cek ya, kita cek sudah kita tangani dan sekarang posisi sudah saya buka seperti ini ya. Jadi untuk penganalisaannya kita buka seperti ini. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Mula-mula yang saya lakukan yaitu pengecekan di baterai ya, baterai itu tegangannya normal atau tidak. Nah setelah saya periksa tadi baterainya ternyata drop, dia kondisinya 80%, jadi isinya itu 80%, sehingga untuk starter dia nggak kuat. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui ya, kalau untuk unit injeksi itu dia tidak akan normal jika baterainya bermasalah. Nah untuk unit sendiri ini baterainya bermasalah ya teman-teman, sehingga dia drop. Namun setelah kita analisa kepada konsumennya, yaitu ternyata baterainya barusan ganti kemarin gitu, jadi belum ada 1 hari konsumen ganti baterainya baru ya teman-teman, bisa lihat ya. Nah bawahnya aja masih bersih, jadi kondisi penggantiannya baru kemarin, kemudian mati, kemudian drop seperti itu karena permasalahan yang terjadi seperti itu. Nah setelah kita cas baterainya, unit ini mau hidup. Nah mau hidup ternyata yang bermasalah adalah pengisian. Nah sebelum kita lakukan penelitian lebih dalam lagi, kita akan cek satu persatu ya teman-teman, apakah kondisinya normal semua. Jadi untuk unit sendiri ini tidak ada masalah dengan mesin ya teman-teman ya, mesinnya tidak masalah, hanya permasalahannya di kelistrikan. Nah gitu. Jadi telisik kita melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan di kabel-kabel dan yang lainnya. Untuk unitnya sendiri masih standar ya, jadi belum dibongkar-bongkar, belum dirubah-rubah perkabelannya, dan nggak ada instalasi kelistrikan tambahan contoh kayak remote dan lain-lain, itu nggak ada, jadi kondisinya masih normal. Nah kita juga lakukan pengecekan pada sistem pengisian ya, kita lakukan dengan cara seperti ini teman-teman. Setelah baterainya kita cas ya teman-teman ya, baterainya kita cas. Nah, setelah kita cas, kita lakukan pengecekan dengan menggunakan multitester ya, multitester di 218. Posisi plus tester itu berada di jarum warna merah ya, untuk jarum warna hitam itu di negatif. Nah kita akan lakukan pengecekan. Nah jadi posisikan seperti ini, posisikan seperti ini. Teman-teman bisa lihat untuk tegangan baterai sendiri ada di 12,1. Nah ini belum begitu mengisi sempurna ya teman-teman ya, jadi normalnya itu adalah 12,4. Nah untuk pengecekannya tadi sudah saya jelaskan, kita menggunakan multitester, kemudian kita arahkan panel ini ke voltmeter ya. Jika misalkan pengisiannya ini bekerja dengan normal 12,18 ini, dia akan naik. Kita akan coba hidupkan ya teman-teman ya, kita coba kontak on, kita hidupkan. Nah teman-teman bisa lihat kondisinya di 12
ya, di 12,0, sehingga pengisiannya ini tidak berfungsi. Jadi cuman ada di 12,01 dan 12,02, dimana standarnya kalau misalkan pengisian normal itu posisi gas seperti ini dia naik, dia mau normal. Nah seperti itu ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu adalah pengecekan ke spool ya teman-teman ya. Spoolnya ngeceknya bagaimana, kita akan lihat. Kita matikan ya teman-teman ya. Kita matikan, kita gunakan multitester, panelnya kita rubah geser ke ohm ya, ke ohm. Kita akan lihat. Oke, untuk spoolnya sendiri ya teman-teman bisa lihat di sini ada kabel ya, di sini ya. Di sini ada kabel warna putih 2 ya. Soketnya ini adalah spool pengisian ya, yang menuju ke kiprok. Kita cabut, kita akan cek ya. Nah oke teman-teman, untuk kabel spoolnya, kabel pengisiannya ya sudah kita buka ya. Yang kita periksa adalah kabel pengisian ya. Jadi kalau untuk kabel spool pengapiannya tidak perlu diperiksa karena tidak ada masalah. Kita gunakan tester digital, dimana tadi sudah saya jelaskan, diarahkan ke panel ohm ya. Jika kondisinya kita ukur spool ini di angka 0, itu berarti normal. Tapi kalau lebih dari 1 itu tidak normal. Kita coba ya, terserah teman-teman mau diukur di sebelah mana itu bisa. Jadi tidak masalah, diukur bolak-balik pun tidak masalah. Nah jadi kita dapati di 0,7 itu masih dalam batasan normal ya teman-teman ya. Ya beginilah cara pengukuran spool Mio M3 ya teman-teman ya. Spool Mio M3, spool Yamaha. Cara ngukurnya seperti ini. Kita balik teman-teman, kita balik. Nah ini kan kita rubah posisinya, itu terserah teman-teman mau dibolak-balik sama aja. Nah, jadi berada di angka 0,6 sampai 0,8 ya teman-teman ya. Jadi kondisinya masih normal, jadi tidak ada masalah. Jadi beginilah cara pengecekan spool ya. Spoolnya tanpa kita buka, jadi cara mengukurnya seperti itu. Kalau misalkan dia putus, dia nggak akan connect, dia nggak akan menunjukkan angka. Kalau dia rusak, kebakar dan lain-lain, dia menunjukkan angka yang lebih dari standar. Contoh kalau standarnya kan tadi 0,6 sampai 0,8, jika rusak dia lebih dari 1 ohm ya, seperti itu ya. Kita cek ke bagian lain. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut kecurigaan kita sekarang menuju ke kiprok. Nah karena tidak berfungsinya pengisian, kita akan coba ambil kiproknya ya teman-teman ya. Kita ambil kiprok, kita punya stok kiproknya, jadi untuk mencobanya seperti ini. Nah untuk kiproknya sendiri ya teman-teman ya, itu Mio M3 punya dua tipe ya, dimana yang Mio M3 model pertama itu beda dengan Mio M3 yang baru. Jadi kalau misalkan teman-teman beli itu lebih baik dibawa contohnya ya, jadi takut salah. Jadi kalau Mio M3 pertama dengan yang baru itu beda gitu. Kita akan coba cek ya teman-teman ya, kita akan coba cek. Nah oke teman-teman, kita sekarang sudah melakukan pengecekan ya, pengetesan juga di kiproknya. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Kalau teman-teman tadi lihat ya, kalau arusnya itu nggak mau naik, kecurigaan kita berlanjut kepada kiprok. Kenapa Mio M3 ini bisa mati, tidak mau hidup, kemudian pengisiannya tidak bekerja dengan baik. Kita akan lihat lagi hasilnya seperti apa. Jadi alurnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman melakukan analisa kepada unit yang mogok ya, mau
mau diperiksa di manapun, yang penting teman-teman analisanya dua itu tadi ya. Jadi apakah mesin atau kelistrikan yang bermasalah. Kita lakukan lagi ya teman-teman ya. Ini adalah baterai ya, hitam ke negatif, plus ke merah ya, plus ke merah. Jadi caranya seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalkan saya dalam penyampaian ada yang kurang jelas. Kita gunakan ke panelnya ke voltmeter ya, teman-teman bisa lihat angkanya itu ada di 216. Jika angkanya ini naik ya 12 bahkan sampai ke 13 atau 14, berarti kondisinya normal, berarti kiproknya yang bermasalah. Kita akan coba hidupkan. Wah, belum dikontak. Kita lihat teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat angkanya ya, angkanya itu terus naik ya. Kalau yang tadi kan, kalau teman-teman simak dari awal tadi, dia kondisi mesin hidup tidak digas pun dia berada di stuck 12,01 dan 12,02. Nah, setelah kita lakukan penggantian kiprok, cara ngetesnya ya, ternyata arusnya naik, pengisiannya bekerja. Teman-teman bisa lihat. Jadi kalau teman-teman ngecek arus pengisian itu kalau menggunakan tester lebih mudah. Jadi jangan dibiasakan dikonsletkan ya teman-teman ya. Kalau motor injeksi itu sebenarnya tidak boleh dikonsletkan karena ecunya pasti akan bermasalah gitu. Jadi teman-teman bisa lihat tidak digas pun dia kondisinya mau di 13,1. Kalau digas dia bisa lebih. Nah, itulah ya teman-teman ya, mengapa Mio M3 ini bisa mati ya, bisa mati terus kemudian pengisiannya tidak bekerja. Unit ini sekarang problemnya sudah teratasi. Jadi kemarin itu analisa bengkel, baterainya yang bermasalah karena ngedrop. Setelah diganti baterai ternyata dia tetap bermasalah. Jadi analisanya kurang maksimal. Jadi mungkin buat teman-teman ya yang mendapati unit seperti ini, jadi kalau misalkan akinya ngedrop itu diperiksa dulu ya, diperiksa dulu. Apalagi kalau misalkan belum lama ganti aki kok ganti lagi gitu. Jadi teman-teman periksa dulu apakah yang bermasalah itu baterainya atau sistem pengisiannya. Nah, jadi di sini banyak sekali yang salah ya, salah analisa karena kondisi pengisian yang bermasalah. Jadi tebakannya mesti baterai, tapi ternyata pengisiannya bermasalah. Nah, oke, demikian ya teman-teman ya. Problem kita sudah teratasi, jadi kiproknya bermasalah. Jadi untuk unit Mio M3 ini ada dua model tipe kiprok. Jadi kalau teman-teman beli itu alangkah baiknya dibawa contohnya. Jadi biar nggak salah, biar nggak bolak-balik. Seperti itu. Jadi demikianlah ya video tutorial perbaikan Mio M3 ya. Mio M3 mati, tidak mau hidup, baterainya drop. Terima kasih sudah menonton. Istimewir, mantap.